Oke, jadi hari ini kita kedatangan ikan baru. Ini adalah ikan yang di kalangan penghobi itu sering digunain untuk emang tugasnya ya makan lumut gitu guys. Nah, ini ikannya guys. Gede dan aman. Ini red feveng ukurannya 42-43 cm. Jadi kita masukin sini dulu. Oke, jadi kenapa ini ikan gua aklimasinya di dalam akuarium ini, kenapa nggak di dalam megatank? Jadi gini guys, ini ikan dikirim dari Jakarta. Di Jakarta mungkin udah entah berapa hari dia puasa, dan perjalanan jauh itu ngebuat ikan ini cukup stres, ya kan? Nah, ini ukurannya baru 42-43 cm. Kalau gue masukin megatank itu jatuhnya masih kecil dibanding penghuni yang lain. Nah, rencana gue ini akan gue taruh dulu di dalam akuarium ini sekitar 1 minggu. Gue akan biarin dia untuk settle dulu. Gue kasih makan, kalau dia udah mau makan, udah kuat, udah sehat, baru minggu depan gue pindahin ke megatank. Nah, kenapa seperti itu? Kalau ikan lagi capek kayak begini ya, tanda kutip capek, perjalanan jauh, gue masukin megatank, itu dikhawatirkan jadi bulan-bulanan ikan-ikan yang lain. Karena seperti yang pernah gue bilang, sealfa apapun ikan, kalau dia lagi stres, lagi lemah, itu dianggapnya sama ikan predator lain itu ya bulan-bulanan. Jadi di sini akan gue buat dia settle dulu, biar dia kondisinya fit, baru masuk ke dalam arenanya megatank. Nah, kenapa arwana? Arwana waktu itu gue langsung aja masukin ke megatank. Karena ukuran dia itu udah 65 cm. Udah hampir setara dengan ikan-ikan predator lain yang udah berukuran jumbo. Sedangkan kalau ini kan 40 cm, kebanting banget ya, jauh. Jadi kenapa arwana gue masukinnya waktu itu sangat hati-hati. Sedangkan ikan-ikan gue yang lain, kalau kalian bisa lihat mungkin masukinnya asal serok aja. Jadi ini balik lagi ke jenis ikan yang kita pindahin. Ada ikan yang bener-bener rewel atau manja banget atau sensitif banget saat dipindahin. Ada yang kuat, ada yang ya macam-macam lah jenisnya. Nah, kalau sejenis arwana, kenapa gua rilisnya itu sama air-airnya di dalam packingan? Sebenarnya bisa aja ditangguk langsung. Tapi kalau sejenis arwana, biasanya kalau pakai serok, ditangguk, itu dikhawatirkan sisiknya copot. Sisiknya copot, bentuknya jadi kurang bagus. Walaupun akhirnya sisiknya bisa tumbuh lagi. Entah beberapa minggu atau hitungan bulan, tergantung umur ikan ya. Nah, tapi kan jadi kayak sompel-sompel gitu, kurang enak dilihat. Makanya kalau arwana, sejenis arwana, biasanya dimasukinnya ya sama plastik-plastiknya. Dan kebetulan ikan arwana ini kan dia di tempat koronal kemarin itu emang bisa dibilang udah single tank sekian lama. Jadi secara nggak langsung itu udah dikarantina sendiri di dalam akuarium tersendiri di tempat koronal, baru dikirim ke tempat gua. Kemudian kalau untuk ikan-ikan gua yang lain, kenapa gua bisa langsung aja cemplang-cemplung, ya secara nggak langsung parameter air ini semua ini gua menggunakan sumber air yang sama, satu sumber air yang sama, sehingga tidak ada terlalu banyak perbedaan di parameter air. Mungkin di temperatur dan TDS dan pH sedikit aja. Jadi biasanya sebelum gue pindahin ikan itu ya emang udah gue aklimasi air kolam atau air megatank ke akuarium atau ke kolam ikan yang akan gue pindahin ke megatank. Ya cuma kan nggak semua sedetail itu harus gue videoin terus menerus kan. Sesekali aja gue tunjukin, oh begini caranya, tapi nggak setiap video gue tunjukin juga. Kan seperti itu. Makanya ya bisa dibilang kalau kalian lihat kok ini kok kayak cowboy banget, kok enak banget pindahinnya langsung nyemplung gitu, ya sebenarnya ada proses-proses. Tapi ya kadang-kadang nggak semua proses ya gue tunjukin ke kawan-kawan semua. Nah untuk proses ini ya ini gue aklimasi temperatur aja. Dan nanti ya paling aklimasi parameter air sedikit. Dan untuk red feveng ini gue akan coba 1 ekor dulu. Gue akan coba 1 ekor dan gue akan lihat apakah dia bisa bekerja dalam tanda kutip. Emang dia mau makan lumut yang ada di hardscape megatank. Kalau misalnya nggak bekerja nih, kita ngomong nggak bekerja nih red feveng, ya udah cuma ada 1, ya paling nggak ada tambah-tambahan lah. Lagi pula red feveng ukuran 42 cm juga ya nggak terlalu banyak yang punya.
Soalnya gue nyari red fefeng ukuran jumbo susah banget. Karena satu faktornya, yang kecil banyak emang di pasaran, cuma yang ngegedein sampai ini umurnya udah lama banget. Nah, kemudian biasanya orang kalau udah punya red fefeng ukuran besar, itu yang gue dengar itu biasanya dia ditaruh di dalam kolam. Dan yang punya itu juga kagak mau ngejual itu red fefengnya, karena ya red fefengnya ya emang jadi cleaning service di kolam dia. Nah, seperti itu. Jadi ini kebetulan ada satu red fefeng yang emang tersedia, dan ya udah gue beli. Harganya emang cukup lumayan dibanding harga ukuran kecilnya. Nah, ini kalau misalnya ternyata nih berhasil dia kerja makanin lumut yang ada di hardscape, ini misalnya ya gue mungkin akan nambah 2 atau 4 ekor lagi. Jadi total itu ada 3 atau 5 ekor red fefeng ukuran jumbo yang ada di Megatank. Mungkin, tapi ke depannya gimana ya kita lihat minggu depan lah, sekitar semingguan lagi. Begitu ini gue masukin Megatank kerja apa enggak, baru kita bisa lihat. Ya kita putusin lah, ini emang bakal gue tambah atau cuma 1 ekor aja. Nah, jadi kita akan rilis ini red fefeng ke dalam akuarium ini. Jadi biasanya nih ya, kalau gua akan lihat dulu ikan ini di tempat penjualnya dia itu digabung sama ikan lain apa enggak. Kalau misalnya dia selama ini di tempat penjualnya di akuarium sendiri, berarti secara nggak langsung dia udah dikarantina sendiri. Tapi kalau digabung sama ikan lain, ya mungkin perlu agak sedikit lebih hati-hati seperti itu. Dan kita juga harus lihat reputasi sellernya. Kalau sellernya emang udah seller yang emang kalian percaya dan ikannya sehat-sehat, ya semestinya aman untuk langsung digabung ke dalam kolam atau akuarium kalian. Nah, untuk case ini nih, red fefeng ini, karena ini akuariumnya untuk dia sendiri, jadi air dalam packingan akan gue masukin juga ke dalam kolam atau akuarium. Namun biasanya kalau ikan-ikan lain, gue air dalam packingan itu nggak gue masukin, gue keluarin, gue pisahin. Biasanya seperti itu. Tapi balik lagi, tergantung kalian percaya nggak sama penjualnya. Kualitas airnya seperti apa, kualitas pakan yang dikasih sama penjualnya ke ikannya itu seperti apa. Seperti itu. Jadi ini gue akan rilis dia langsung masuk ke dalam akuarium ini. Karena kayaknya dia juga udah nggak betah nih di sini nih. Jadi secara nggak langsung akuarium ini udah jadi sekalian akuarium karantina red fefeng ini. Kemudian ada beberapa jenis ikan yang emang sangat sensitif dengan perubahan parameter air. Jadi itu perlu diaklimasi ya pelan-pelan banget sampai di dripping dari selang atau gimana. Tapi kalau red fefeng yang gua tahu dia agak sedikit kuat. Jadi ya nggak seribet mindahin ikan pari atau aklimasi ikan pari lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia nih ikannya, calon penghuni Megatank nantinya. Nah, jadi kalian bisa bayangin ikan yang baru datang masih stres karena perjalanan jauh, gue masukin langsung ke dalam kolam atau Megatank dengan ikan-ikan yang gede-gede banget dan buas-buas, yang ada ini bakal dikejar-kejar terus. Jadi malah bisa-bisa mati di hari pertama. Matinya bukan dimakan, ukuran segini sih kayaknya nggak bakal dimakan ya. Tapi matinya karena stres. Dia baru stres perjalanan, stres dipindahin masuk dalam kolam, stres dikejar-kejar ikan, ya seperti itu. Jadi ya inilah fungsinya gua pelihara dulu dia di sini 1 minggu. Udah mau makan, udah sehat, udah aman. Kemudian baru gua nanti aklimasi air dari Megatank ke sini. Gua puasain 2 hari, baru kita pindahin ke dalam Megatank. Jadi inilah ikan pemakan lumut yang moga-moga harapannya bisa bekerja di Megatank gitu. Nah, jadi gue mau update juga sedikit mengenai top filter yang kemarin gue pakai. Jadi untuk lampu ini masih lampu ala kadarnya, lampu Cosmo gue yang kemarin.
Jadi ini gue pakein aja supaya bisa kelihatan ikannya kayak gimana. Nah ini jadi untuk top filter yang dari Talang seperti ini. Jadi kemarin itu gue nggak pakein spray barnya, kalau kalian ingat di video sebelumnya gue pakein kos kaki, tapi di ujung kos kaki ini gue gunting. Tuh. Jadi airnya itu turunnya landai, walaupun nggak pakai tutup dia nggak muncrat kemana-mana seperti ini. Ya sebenarnya lebih efektif kalau kos kakinya nggak gue potong gini. Jadi kos kakinya ini pun sebagai media mekanikalnya. Cuma seperti yang gue bilang di video sebelumnya, tugas kos kaki ini supaya airnya itu nggak muncrat-muncrat, nggak nyiprat-nyiprat. Ini kan landai dia, gitu. Dan untuk akuarium yang lain, yang dua lagi, ini gue juga lagi ngisi air. Gue lagi ngisi air. Kerannya gue buka penuh, tuh kerannya gue buka penuh. Ini gue juga lagi gue isi air, keran lagi dibuka penuh. Jadi ini untuk persiapan dalam waktu dekat ini, minggu depan ada beberapa ikan lagi calon penghuni Megatank yang akan datang. Jadi akan gue taruh dulu di sini beberapa saat sebelum akhirnya kita masukin ikan baru ke Megatank. Jadi mungkin kurang lebih update gua mengenai akuarium pembesaran dan juga Megatank ya seperti ini. Semoga video ini dapat menghibur kalian dan see you guys in my next video. Bye bye.